Jumpa lagi sobat. Pada kesempatan kali ini kami menampilkan kisah karya Langit Krisna Haryadi berjudul Gajah Mada. Selamat menikmati. Salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Prabu Jayanegara sangat marah mendengar laporan Gajah Mada bahwa para Dharmaputra Winesuka akan melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh Rakuti. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Hamba tuanku, jawab bekel Gajah Mada. Mahapatih Tadah yang memanggil hamba dan memberitahu kemungkinan itu. Hamba menjadi yakin setelah para telik sandi yang hamba sebar menegaskan apa yang disampaikan oleh Mahapatih Tadah. Hamba baru saja mengirim utusan menghadap Mahapatih Tadah. Jayanegara termangu, bayangan wajah Rakrian Kuti makin lekat di matanya. Rakrian Kuti yang pintar omong, yang bila sewaktu menekuk wajahnya Madalam, merapatkan tangannya amat lekat pada saat menyembah. Pintar mengambil hati. Siapa mengira sanggup melakukan tindakan yang nyaris tidak masuk akal, mengkhianatinya. Aku serahkan pengamanan istana kepadamu, Gajah Mada, berkata Jayanegara. Apabila Rakrian Tumenggung Banyak Soro telah datang, aku menunggu di sini. Hamba tuanku, sigap Gajah Mada menjawab. Bekel Gajah Mada telah mendapat izin meninggalkan Sri Jayanegara. Selanjutnya bekel Gajah Mada yang selalu dikawal Gagak Bongol menuju ke Putren. Bangunan yang berada di samping kanan istana berhadapan dengan bangsa Dharmadyaksa Kesaiwan yang Brahmaraja. Sebuah bangunan yang diperuntukkan para pemuka agama dan diapit bangunan Dharmadyaksa Kasogatan. Bangsa Keputren dihuni oleh Ibu Suri Tribuaneswari dan Ibu Suri Ranindra Duhita yang saat itu tidak berada di istana karena sedang mengunjungi adiknya, Dyah Dewi Rajapatni Gayatri yang sedang berada di Rimbi. Hanya Ibu Suri Prajna Paramita yang berada di istana menemani Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi, saudara sepupu Kologemet yang baru datang dari Daha dan Kauripan. Tiga perempuan itu yang kini sedang berada di istana dan harus diselamatkan. Siapa itu? Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Aku Gajah Mada, jawab Gajah Mada. Dari balik dinding muncul seorang wanita yang berdandan tak ubahnya seorang lelaki. Meski wanita dan sehari-hari bertugas sebagai seorang emban, sebenarnya wanita itu seorang prajurit wanita yang menguasai ilmu kanuragan dan bertugas mengamankan bangsa Keputren. Ada apa Kakang Bekel? Bertanya emban itu. Kau pamrih? Balas Bekel Gajah Mada. Ya, jawab pamrih. Ini aku. Ada apa Kakang Bekel Gajah Mada? Malam-malam seperti ini datang ke Putren. Gajah Mada tentu mengenal pamrih dengan baik. Keberadaan gadis itu yang bertugas sebagai emban yang melayani ratu dan para sekar kedaton sekaligus seorang prajurit, tidak lepas dari keberadaan pasukan Bayangkara menjadi bagian yang tidak terpisah. Pamrih mempunyai kemampuan tidak ubahnya prajurit yang lain karena kemampuan olah kanuragan yang dimilikinya memadai untuk digunakan mengabdi menjadi seorang prajurit Bayangkari. Aku akan menghadap Tuan Putri Dyah Ratu Prajna Paramita,
jawab Bekel Gajah Mada. Pamrih mencuatkan alis. Malam-malam begini, aku tidak punya waktu banyak untuk menjelaskan. Bangunkan Tuan Putri Prajna Paramita, berkata Gajah Mada. Dalam tugas sehari-hari, Pamrih merasa paling bertanggung jawab atas ketenangan Ratu Prajna Paramita. Pamrih tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya, akan tetapi kedatangan Bekel Gajah Mada kali ini dilihatnya membawa hal yang amat penting dan tidak bisa ditunda. Baik Kakang, akhirnya Pamrih menjawab tegas. Pamrih bertindak cekatan. Dengan bergegas Pamrih menuju bilik pribadi Ratu Prajna Paramita dan mengetuk pintunya. Pamrih tidak perlu menunggu terlampau lama, pintu itu terbuka. Ada apa? Bertanya Ratu Prajna. Pamrih merapatkan tangannya di depan dada. Ampun Tuan Putri, jawab Pamrih. Bekel Gajah Mada menghadap untuk menyampaikan hal amat penting. Ratu Prajna Paramita memperhatikan malam yang digelut kabut tebal. Namun keadaan itu tidak terlampau menarik minatnya. Dengan penasaran, Ratu Prajna Paramita menerima Gajah Mada. Dengan amat taksim, Bekel Gajah Mada menyembah dan berdiri menunggu pertanyaan. Apa ada hal yang sangat penting sehingga kau mengganggu tidurku, Bekel Gajah Mada? Bertanya Ratu Prajna Paramita. Hamba Tuan Putri, Bekel Gajah Mada menjawab. Hamba mohon ampun karena harus menyampaikan sebuah berita yang kurang menyenangkan. Besok pagi akan terjadi keraman. Para rakyat Winesuka memberontak dan menyerbu istana. Desir tajam menggeratai pemukaan hati Ratu Prajna Paramita dan Emban Pamrih. Justru karena itu keduanya tak bisa berbicara. Serbuan itu mungkin bisa dibendung, tetapi ada kemungkinan pula tak akan terbendung. Oleh karena itu, hamba mohon agar Tuan Putri dan para Sekar Kedaton bersiap melakukan pengungsian. Bayangkara akan mengawal menuju Rimbi. Jika keadaan kembali tenang, Tuan Putri akan kembali ke istana. Ratu Prajna Paramita masih dipeluk gelisah. Yang datangnya sangat tiba-tiba itu. Emban Pamrih segera mendekat dan mendekap. Bekel Gajah Mada menunggu sesaat sampai Ratu Prajna Paramita menjadi tenang. Bagaimana dengan anak Mas Prabu? Bertanya Ratu. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada. Tuanku Sri Baginda Jayanegara akan bertahan di istana. Kami berharap akan mampu menghadapi pemberontakan itu dan menggilasnya. Namun jika kekuatan pemberontak tak bisa diatasi, pasukan Bayangkara akan mengupayakan agar Tuanku Jayanegara juga berkenan mengungsi. Cukup jelas bagi Ratu Prajna Paramita bahwa Majapahit berada dalam ancaman bahaya keraman. Walaupun berita itu menyebabkan Ratu menjadi cemas dan lemah lunglai, Ratu memang tak punya pilihan lain kecuali mengikuti petunjuk yang diberikan Bekel Gajah Mada. Pamrih, Simban muda itulah yang kemudian bertindak cepat. Dengan bergegas membangunkan Sekar Kedaton Tribuana Tunggadewi dan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa yang masing-masing menjadi pemangku atas wilayah Kahuripan dan Daha. Kaget ketika dibangunkan oleh sebuah alasan yang mencemaskan. Ada apa? Bertanya Tunggadewi. Akan ada keraman, Tuan Putri. Pamrih menjawab, kita harus mengungsi dan dimohon Tuan Putri untuk berkenan menggunakan pakaian penyamaran. Wiyat Raja Dewi tidak kalah cemasnya. Kita akan mengungsi kemana? Bertanya gadis yang kecantikannya sangat gemilang itu. Menurut Kakang Bekel Gajah Mada, jawab Pamrih, kita akan ke Rimbi menyusul Ibunda Ratu Rajapatni di sana. Baik Raja Dewi maupun Tunggadewi tidak banyak berbicara.
dan melaksanakan petunjuk yang diberikan dengan sepenuh kesadaran. Kedua gadis itu tidak merasa kecewa meski perjalanan yang akan ditempuhnya tidak menggunakan tandu. Satu-satunya tandu yang disiapkan hanya untuk Ibu Ratu Prajnaparamita. Sejenak kemudian di bangsa Keputren terjadi kesibukan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa orang emban menangis sesenggukan mendengar akan terjadi keraman yang melanda kota raja. Akan terjadinya perang sebagaimana kisah pemberontakan yang pernah terjadi jauh sebelumnya, yang ternyata meminta banyak korban menyebabkan emban itu ketakutan. Bagaimana ini nasibku? Bagaimana seorang emban yang memiliki tubuh sangat gemuk menangis tak terkendali? Emban itu merasa dirinya berada di dalam bahaya. Emban gemuk itu bahkan menyimpan perasaan berlebihan, seolah-olah mereka yang akan menyerbu ke istana itu karena akan menangkapnya dan menyeretnya ke alun-alun untuk diumpankan ke dalam kandang macan. Terlampau mengerikan bagi emban gemuk itu jika tubuhnya disembelih dan dijadikan umpan atau saji untuk Bathara Kala. Karena kau terlampau gemuk, mungkin kau akan dibunuh, kata emban lainnya yang merasa jengkel mendengar tangisnya. Emban gemuk itu malah menangis sejadi-jadinya. Emban pamrih datang mendekat. Diamlah, bentak emban pamrih. Tangismu itu bisa tembus keluar dinding. Mata-mata pemberontak yang mungkin berada di luar dinding akan menafsirkan macam-macam. Diamlah, atau kusumpal mulutmu dengan gagang tombak ini. Emban gemuk itu berusaha diam, akan tetapi pundaknya bergerak-gerak. Sang waktu terus bergerak. Bekel Gajah Mada telah kembali berkumpul dengan segenap anak buahnya di halaman istana. Pimpinan Bayangkara itu menjadi tegang karena pasukan Dalapati belum juga menampakkan batang hidungnya. Bagaimana ini? Bertanya Bekel Gajah Mada kepada Gagak Bongol. Gagak Bongol hanya mengangkat bahu. Aku curiga, kata Gagak Bongol. Jangan-jangan seperti yang aku duga. Rakrian Temenggung Banyak Soro itu bagian dari mereka. Tidak ubahnya Rakrian Winesuka dan Rakrian Tumenggung Bujut Luntar. Bahkan tidak ubahnya Rakrian Tumenggung Pandiwatang. Waktu yang bergerak mendekat saat terbitnya matahari itulah yang menyebabkan Bekel Gajah Mada mudah terpengaruh. Apalagi Gajah Mada juga berpikir bahwa segala sesuatu bisa saja berubah. Boleh saja Tumenggung Banyak Soro mengatakan akan membentengi istana dari serbuan musuh, namun tidak tertutup kemungkinan Banyak Soro berubah pikiran dan kemudian mengambil sikap seperti Pandiwatang. Ayam jago berkokok di kejauhan. Burung gagak yang agak lama diam memperdengarkan suaranya lagi dari arah wuwungan. Kabut masih melayang-layang meski deru angin telah mereda. Sementara udara dingin masih tetap menusuk tulang. Bagaimana jika Banyak Soro mengambil sikap seperti Tumenggung Pandiwatang? Desak Gagak Bongol. Bekel Gajah Mada terdiam, gelisah di dadanya kian mengental. Kalau dugaanmu itu benar, maka habislah. Istana yang menjadi lambang keberadaan Majapahit akan menjadi tempat jag-jagan. Apakah keadaan yang mengerikan itu akan terjadi? Gagak Bongol merasa jengkel. Gagak Bongol merasa kecurigaannya terhadap Rakrian Banyak Soro yang ikut-ikutan bersikap seperti Pandiwatang benar-benar terjadi. Banyak Soro pasti ikut mengail di air keruh. Waktu terus merayap. Ambil keputusan sekarang, Kakang Bekel, ucap Gagak Bongol makin tidak sabar. Aku membutuhkan laporan Limbang Laut untuk mengambil keputusan. Tenanglah, jawab Gajah Mada. Menunggu adalah pekerjaan yang sangat menjengkelkan. Hal itulah yang sedang dirasakan Bekel Gajah Mada dan Gagak Bongol.
Keduanya merasa terjebak dalam ketidakpastian di ambang bencana yang mengerikan. Sementara itu Lembang Laut telah berhasil menyelinap ke dalam riuhnya persiapan pasukan yang akan melakukan serbuan. Tepat seperti tebakannya, pasukan pemberontak itu bermaksud menggunakan kecerdikan akan melakukan serbuan dari arah yang tidak terduga, justru dari belakang istana, di sebuah ladang jagung yang terletak di timur perkampungan Santana Raja. Beberapa buah kemah didirikan tepat di tengah ladang jagung itu. Lembang Laut melihat ada beberapa orang yang memiliki kedudukan penting mundar-mandir di antara persiapan-persiapan yang terjadi. Orang-orang gila, desis Lembang Laut. Pontang-panting Lembang Laut menenteramkan diri. Lembang Laut mengunus pisaunya ketika seorang prajurit rendahan melintas sama dekat dengannya. Prajurit itu bermaksud kencing di bawah sebuah pohon. Celakalah prajurit itu karena di balik pohon itu Lembang Laut sedang bersembunyi. Prajurit rendahan itu terbelalak ketika mendadak lehernya serasa dijepit besi kligen yang amat kuat, dan sebuah pisau yang tajam menghunjam lehernya, tembus tenggorokannya. "Maafkan aku," berbisik Lembang Laut. "Ini adalah keadaan perang. Aku terpaksa membunuhmu." Lembang Laut segera menelanjangi pakaian prajurit yang bernasib malang itu dan mengenakannya. Dengan pakaian itu Lembang Laut leluasa bergerak untuk melihat apapun di pesanggerahan yang tersembunyi di ladang jagung itu. Dari tempatnya Lembang Laut memperhatikan sebuah arah. Akhirnya saat penting yang ditunggu oleh Lembang Laut tiba. Rakrian Kuti keluar dari salah satu kemah diiringi para Dharma Putra Winesuka yang lain. Dari jarak yang cukup dekat serta tak terganggu oleh tebalnya kabut, Lembang Laut mampu menyaksikan dan mengikuti apa yang terjadi. "Para Winesuka lengkap," berkata Lembang Laut dalam hati. "Rakrian Kuti, rakrian banyak, rakrian Weding, rakrian Yuyu, rakrian Pangsa, dan rakrian Tanta, serta beberapa orang prajurit berpangkat senopati. Tidak ketinggalan Tumenggung Pujut Luntar, pimpinan pasukan Jalarananggana. Dengan demikian benar apa yang dikatakan Kakang Bekel Gajah Mada. Semua yang lahir di sini bersepakat, berkomplot, melakukan makar, bukan main." Lembang Laut berusaha menenteramkan diri. Ternyata marah adalah lawan yang tidak kalah berat dari musuh di medan perang. Sekuat tenaga Lembang Laut mendamaikan hati. Meski isi dadanya mengombak bergelombang bagai ombak laut selatan di kala murka, meskipun kemarahan serasa akan meretakkan dinding kepalanya, Lembang Laut masih mampu menggunakan otaknya. Lembang Laut menebar pandang. Tiba-tiba perhatiannya tertuju kepada sebuah bendi yang digantung di sebuah tiang bambu. Lembang Laut berdesir saat mengenali bendi itu. "Kyai Samudro," desisnya. Lembang Laut benar-benar harus menekan gejolak isi dadanya. Ternyata tidak terlampau mudah bagi Bayangkara Lembang Laut untuk menerima kenyataan bendi bertuah yang dahulu kala digunakan oleh Raden Wijaya untuk membakar semangat segenap prajurit ketika menghajar pasukan Mongol. Bendi yang seharusnya kini berada di ruang perbendaharaan pusaka Majapahit itu ternyata telah diambil dengan diam-diam dan berada di tangan para pemberontak. Jauh sebelumnya, bendi itu juga membuat sejarah dengan kemampuannya membakar semangat pasukan Tumapel yang hanya kecil saja hingga sanggup berbuat gila, dan di luar nalar dengan mengalahkan pasukan Kediri yang jauh lebih besar di perang berdarah yang terjadi di Ganter. "Benar-benar berbahaya," desis Lembang Laut dalam hati. Suasana mendadak menjadi hening begitu Rakuti berdiri dan mengangkat tangannya. "Ini adalah saat terpenting bagi kita,"
R. Rakuti membuka pembicaraan. Apakah yang selama ini kita angankan bakal menjadi kenyataan atau tidak? Amat bergantung pada upaya kita menjungkalkan Jaya Negara dari tempat duduknya. Oleh karena itu, serangan yang kita lakukan harus mampu menyelesaikan masalah tanpa menyisakan secuil pun. Sekali sentak tuntas semuanya. Limbang laut berdesir, limbang laut melihat apa yang direncanakan Rakuti sebagai sebuah rencana yang benar-benar menggunakan perhitungan cermat. Segala hal telah dihitung masak-masak. Rakyan Kuti menyebar pandang. Semua perhatian terpusat padanya. Sebaliknya, jika upaya kita gagal, maka kita boleh mencicil, membayangkan bencana apa yang akan menimpa kita. Jaya Negara amat mendendam dan tak menyisakan ampunan di sudut hatinya. Kita akan diburu, tidak ada tempat untuk kita menyelamatkan dan menyembunyikan diri. Oleh karena itu, kuharap semuanya mengerti apa yang menjadi tugas masing-masing. Isi dada limbang laut bergejolak, jantungnya berlarian. Rakyan Kuti melihat menengadah dan menghirup udara sepuas-puasnya. Waktunya tidak lama lagi. Percayalah bahwa sang penguasa jagat raya ini memberikan restu terhadap apa yang akan kita kerjakan. Terlihat dari kabut yang turun tebal malam ini, amat membantu gerakan kita. Dari tebalnya kabut kita akan muncul menggilas mereka, apalagi dari mata-mata Bayangkara yang memihak padaku. Saat ini segenap penghuni sedang tidur lelap. Limbang laut merasakan desir tajam di dadanya. Limbang laut terkejut ketika Rakuti menyebut adanya mata-mata di tubuh Bayangkara. Rakuti mandang kabut seolah menjadi syarat bagi yang lain untuk ikut memandanginya. Kabut yang turun melayang-layang seperti menjadikan berbagai kemungkinan yang tidak terduga bagi Jaya Negara, atau boleh jadi bagi Rakyan Kuti sendiri. Rakuti melangkah mendekati Tumenggung Pujut Luntar. Aku bukan orang yang tidak tahu terima kasih kepada Kakang Tumenggung Pujut Luntar. Telah kusediakan kedudukan sebagai Mahapati, menggantikan Tadah yang sudah tua dan pikun serta sakit-sakitan. Sekarang silahkan Kakang Tumenggung Pujut Luntar bicara. Tumenggung Pujut Luntar yang semula lebih banyak diam itu bangkit berdiri sebelum berbicara. Tumenggung Pujut Luntar masih menyempatkan diri memelintir kumisnya yang panjang. Sayang kumisnya hanya beberapa helai dan tidak lebat. Konon Rakyan Tumenggung Pujut Luntar telah berusaha dengan menggunakan berbagai cara agar kumisnya tumbuh lebat, bahkan dengan menggunakan lemak kambing. Namun upayanya tidak membuahkan hasil. Gelar perang yang akan kita pergunakan supit orang. Dengan gelar itu kita akan mengepit istana hingga tidak seorang pun sanggup meloloskan diri. Isyaratnya adalah bendi Kiai Samudra berbunyi 3 ganda berturut-turut 3 kali. Aku tidak menyiapkan cadangan gelar perang yang lain. Apapun yang terjadi, kita menggunakan supit orang. Rakyan Kuti manggut-manggut. Limbang laut merasa telah mendapatkan beberapa hal yang sangat penting dari pembicaraan itu. Bisa didapat gambaran perang macam apa yang akan terjadi. Pasukan segelar papan berkekuatan amat dahsyat akan menggilas istana dari arah belakang menggunakan gerakan atau gelar perang supit urang. Limbang laut beringsut, perhatiannya tidak bergeser dari bendi Kiai Samudra. Waktu bergeser tak tercegah oleh siapapun dan apapun. Bahkan dari kejauhan mulai terdengar suara ayam berkokok, menandai sang waktu bergerak menjemput datangnya pagi. Bekel Gajah Mada menjadi makin tegang. Bekel berusia muda, pimpinan pasukan kecil, berkemampuan khusus,
Bayangkara itu berjalan mundar-mandir. Tidak jauh darinya Gagak Bongol tak kalah gelisah. "Apa aku bilang, Kakang Bekel?" teriak Gagak Bongol dengan suara nyaris tertahan. "Kau masih akan berharap banyak dari Temenggung Banyak Soro?" Bekel Gajah Mada memandang Gagak Bongol nyaris tak berkedip. Sekarang sudah mendekati pagi, tetapi mana pasukan 9 papan dari Kesatuan Jolopati yang katanya akan membentengi istana? Mana mereka? Desak Gagak Bongol. Sebenarnya lah Bekel Gajah Mada mulai gelisah, bahkan terpengaruh oleh berbagai dugaan yang dilontarkan Gagak Bongol. Jika apa yang dicemaskan Gagak Bongol menjadi kenyataan, maka habislah sudah, tak ada yang bisa diharapkan. Pilar-pilar istana akan runtuh. Seseorang dengan langkah tergesa datang mendekat.